Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Zalfabila dari program studi perbankan syariah. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep akad dalam perbankan syariah sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah fikih muamalah kontemporer. Dalam pembahasan ini, saya akan menguraikan pengertian akad, jenis-jenis akad yang digunakan dalam bank syariah, serta bagaimana penerapan dalam produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Baik, langsung saja skema dan produk tabungan di bank syariah. Akad yang digunakan yaitu akad wadiah dan mudorobah. Yang pertama yaitu tabungan wadiah atau titipan. Akad wadiah merupakan akad titipan, yaitu ketika seseorang menitipkan harta kepada pihak lain untuk dijaga dan dipelihara. Dalam perbankan syariah, nasabah bertindak sebagai pihak yang menitipkan dana, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang menerima dan menjaga titipan tersebut. Pada tabungan wadiah, tujuan utama nasabah bukan untuk mencari keuntungan atau bagi hasil, melainkan untuk menyimpan uang dengan aman dan mudah diakses kapan saja. Contohnya tabungan transaksi harian dan transaksi tabungan pelajar. Skemanya yaitu nasabah menitipkan uang ke bank syariah, lalu bank menjaga dan mengelola dana tersebut. Lalu dana tetap menjadi milik nasabah. Setelah itu nasabah dapat mengambilnya kapan saja. Yang kedua yaitu ada tabungan mudorobah atau bagi hasil. Akad mudorobah adalah akad kerjasama antara dua pihak, antara sohibul mal, pemilik modal, dan mudorib sebagai pengelola modal. Skemanya yaitu nasabah menyetorkan dana ke bank syariah, lalu diinvestasikan dan keuntungannya dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan seluruh modal, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Contohnya yaitu tabungan haji, tabungan umroh, pendidikan, dan tabungan berencana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akad dan skema produk investasi di bank syariah. Apa itu investasi di bank syariah? Investasi di bank syariah adalah kegiatan menempatkan dana atau uang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi keuntungan yang diperoleh tidak berasal dari bunga, melainkan dari hasil usaha yang halal dan produktif. Akad yang digunakan dalam produk investasi syariah umumnya menggunakan akad mudorobah. Akad mudorobah adalah kerjasama antara dua pihak, yaitu nasabah sebagai pemilik modal, sohibul mal, dan bank sebagai pengelola dana, yaitu mudorib. Dalam akad ini, nasabah mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola dalam berbagai kegiatan usaha yang halal. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati sejak awal. Selanjutnya yaitu skema investasi syariah, yaitu yang pertama nasabah menyetorkan dana investasi ke bank syariah, yang kedua bank menerima dana tersebut dan mengelola pada usaha yang halal dan produktif, yang ketiga usaha tersebut menghasilkan keuntungan, yang keempat keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati, yang kelima saat jatuh tempo dana pokok investasi dikembalikan pada nasabah. Contohnya yaitu misalnya Andi menginvestasikan dana sebesar 10 juta pada deposito syariah dengan akad mudorobah, yaitu bank mengelola dana tersebut dalam pembiayaan usaha yang halal. Setelah beberapa waktu, usaha tersebut menghasilkan keuntungan, dan keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Andi memperoleh bagian keuntungan tanpa adanya sistem bunga. Lalu selanjutnya ada produk investasi di bank syariah. Ada beberapa produk investasi yang umum ditawarkan bank syariah. Ada yang pertama deposito syariah.
simpanan berjangka menggunakan akad mudharabah, lalu keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil. Yang kedua yaitu tabungan berencana syariah. Tabungan untuk tujuan tertentu seperti pendidikan atau haji, menggunakan akad syariah dan memperoleh bagi hasil. Lalu yang ketiga ada sukuk atau investasi syariah. Investasi pada aset atau proyek yang sesuai dengan syariah, lalu keuntungannya berasal dari hasil usaha atau aset yang dibiayai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa investasi di bank syariah menggunakan akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal. Keuntungannya diperoleh melalui sistem bagi hasil, bukan dengan bunga. Dengan demikian, investasi syariah tidak hanya bertujuan mendapatkan keuntungan, tetapi juga menjaga agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip Islam. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad dan skema produk jasa di bank syariah. Apa itu produk jasa di bank syariah? Produk jasa adalah layanan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah tanpa berfokus pada penghimpunan dana atau pembiayaan. Jadi, bank membantu memberikan berbagai layanan keuangan yang memudahkan aktivitas nasabah sehari-hari. Contohnya seperti transfer uang, pembayaran tagihan, penukaran valuta asing, penitipan barang berharga, dan layanan bank garansi. Ada beberapa akad yang digunakan dalam produk jasa, yaitu yang pertama yaitu akad wakalah atau perwakilan. Akad wakalah adalah ketika nasabah memberikan kuasa pada bank untuk mewakili suatu urusan. Contohnya yaitu transfer uang, pembayaran listrik, air, internet, atau pembukaan letter of credit untuk perdagangan. Bank bertindak sebagai wakil nasabah dan biasanya memperoleh biaya jasa yang disebut ujroh. Yang selanjutnya yaitu ada akad kafalah atau penjaminan. Kafalah adalah akad penjaminan, yaitu bank menjamin kewajiban nasabah kepada pihak lain. Contohnya bank garansi untuk proyek kontraksi. Lalu jaminan tender. Dalam akad ini bank memperoleh imbalan jasa berupa ujroh. Selanjutnya ada akad ijaroh atau sewa jasa. Ijaroh adalah akad pemindahan manfaat suatu jasa atau aset dengan imbalan sewa. Contohnya menyewa safe deposit box atau kotak penyimpanan barang berharga. Nasabah membayar biaya sewa kepada bank untuk menggunakan fasilitas tersebut. Berikut contoh skema produk jasa di bank syariah. Contoh ini memakai akad wakalah. Contoh sederhananya yaitu misalnya saya ingin membayar UKT kuliah melalui mobil banking syariah. Lalu saya memberikan instruksi kepada bank untuk melakukan pembayaran. Lalu bank bertindak sebagai wakil saya. Lalu pembayaran diproses ke kampus. Lalu saya cukup membayar biaya administrasi atau biaya layanan yang telah ditentukan. Dalam transaksi ini tidak ada bunga atau riba, melainkan biaya jasa atau layanan yang diberikan oleh bank. Jadi, dapat disimpulkan dalam produk jasa di bank syariah adalah layanan yang membantu kebutuhan transaksi nasabah sehari-hari. Akad yang sering digunakan adalah wakalah untuk perwakilan, kafalah untuk penjaminan, dan ijarah untuk sewa jasa. Keuntungan bank berasal dari ujroh atau biaya jasa, bukan dari bunga, sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad dan skema produk pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana
dengan pihak yang memiliki dana untuk berinvestasi. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana untuk berinvestasi. Tetapi seluruh kegiatan dan produknya harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Kalau diibaratkan, pasar modal syariah adalah tempat nongkrongnya investor dan perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis secara halal dan bebas dari riba, gharar, serta maisir. Produk pasar modal syariah, ada beberapa produk yang ada di pasar modal syariah, di antaranya yaitu yang pertama saham syariah, yang kedua sukuk, yang ketiga reksadana syariah, yang ketiga ETF syariah. Namun yang paling sering dibahas adalah saham syariah dan sukuk. Yang pertama, saham syariah. Akad yang digunakan saham syariah umumnya menggunakan akad musyarakah atau syirkah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dalam suatu usaha. Skema saham syariah: yang pertama, investor membeli saham perusahaan syariah. Yang kedua, dana investor digunakan perusahaan untuk menjalankan usaha yang halal. Yang ketiga, perusahaan memperoleh keuntungan. Yang keempat, investor mendapatkan keuntungan berupa dividen atau kenaikan harga saham. Yang kelima, jika perusahaan mengalami kerugian, investor juga menanggung resiko sesuai porsi kepemilikannya. Contoh sederhananya, misalnya si A membeli saham perusahaan makanan halal, lalu si A menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. Ketika perusahaan untung, si A bisa mendapatkan dividen. Ketika nilai perusahaan naik, harga saham juga ikut naik. Jadi keuntungan diperoleh dari kinerja bisnis nyata, bukan dari bunga. Selanjutnya ada sukuk obligasi syariah. Akad yang digunakan sukuk ini menggunakan beberapa akad seperti akad ijaroh atau sewa. Yang kedua, mudharabah bagi hasil. Yang ketiga, musyarakah kerjasama modal. Yang paling umum adalah akad ijaroh. Skema sukuk ijaroh: yang pertama, investor membeli sukuk. Yang kedua, dana investor digunakan untuk membiayai aset atau proyek tertentu. Yang ketiga, aset tersebut menghasilkan pendapatan. Yang keempat, pendapatan dibagi pada investor dalam bentuk imbal hasil. Yang kelima, saat jatuh tempo, dana pokok dikembalikan kepada investor. Contohnya, pemerintah membangun jalan tol melalui penerbitan sukuk. Lalu investor membeli sukuk, lalu dana digunakan untuk pembangunan proyek, lalu proyek menghasilkan manfaat ekonomi, lalu investor memperoleh imbal hasil dari manfaat aset tersebut. Lalu setelah masa investasi selesai, modal investor dikembalikan. Mengapa pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional? Mengapa pasar modal syariah berbeda? Perbedaan dengan pasar modal konvensional adalah tidak menggunakan riba, lalu tidak berinvestasi pada usaha yang haram seperti perjudian, minuman keras, atau bisnis yang bertentangan dengan syariah, lalu mengutamakan prinsip keadilan transaksi dan bagi hasil. Jadi, dapat disimpulkan pasar modal syariah adalah sarana investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Produk utamanya adalah saham syariah dan sukuk. Sukuk syariah menggunakan akad syariah, sedangkan sukuk umumnya menggunakan akad ijaroh, mudharabah, atau musyarakah. Keuntungan diperoleh dari aktivitas usaha atau aset yang nyata, bukan dari bunga, sehingga lebih sesuai dengan syariat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang skema produk dan asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem perlindungan yang dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong atau ta'awun antar peserta. Jadi tujuan utamanya bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya, melainkan saling membantu ketika ada peserta yang mengalami musibah.
Bagaimana skema asuransi syariah? Bayangkan setiap ada 100 orang yang ikut asuransi syariah setiap bulan, mereka menyetorkan sejumlah uang yaitu ada dana tabaruk. Dana ini adalah dana hibah atau dana tolong menolong. Dan dana ini digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Setelah masuk ke dana tabaruk, uang tersebut menjadi milik bersama para peserta. Lalu yang kedua ada dana investasi atau tabungan untuk produk tertentu, yaitu dana ini tetap menjadi milik peserta, lalu perusahaan akan mengelola dana tersebut. Lalu perusahaan akan mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya, investasi akan dibagi berdasarkan akad yang telah disepakati. Contoh sederhananya, misal saya membayar kontribusi sebesar 200.000 per bulan. Lalu 120.000 masuk ke dana tabaruk dan 80.000 masuk ke dana investasi. Jika suatu saat ada peserta yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia, maka santunan akan dibayarkan dari dana tabaruk yang telah dikumpulkan bersama. Jadi konsepnya bukan perusahaan yang menanggung resiko sendirian, melainkan seluruh peserta saling membantu melalui dana bersama. Produk-produk asuransi syariah yang pertama yaitu asuransi jiwa syariah. Asuransi ini memberikan perlindungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami resiko tertentu. Contohnya yaitu jika seseorang kepala keluarga meninggal dunia, ahli warisnya akan diterima santunan dari dana tabaruk. Yang kedua yaitu asuransi kesehatan syariah. Produk ini membantu biaya pengobatan ketika peserta sakit atau mengalami perawatan di rumah sakit. Contohnya yaitu jika peserta dirawat karena demam berdarah, biaya rumah sakit dapat ditanggung sesuai dengan ketentuan polis. Lalu yang selanjutnya ada asuransi pendidikan syariah. Produk ini membantu mempersiapkan dana pendidikan anak di masa depan. Contohnya, orang tua membayar kontribusi secara rutin sehingga ketika anak masuk kuliah sudah tersedia dana pendidikan yang telah dipersiapkan. Lalu yang selanjutnya ada asuransi kendaraan syariah. Produk ini memberikan perlindungan terhadap kendaraan dari resiko kecelakaan, kehilangan, atau kerusakan. Contohnya yaitu motor atau mobil mengalami kecelakaan, maka biaya perbaikan dapat dibantu sesuai dengan ketentuan polis. Dapat dibantu sesuai dengan ketentuan polis syariah. Lalu yang selanjutnya ada asuransi haji dan umrah syariah. Produk ini memberikan perlindungan selama perjalanan haji atau umrah. Produk ini memberikan perlindungan selama perjalanan haji atau umrah. Contohnya, jika peserta mengalami kecelakaan atau masalah kesehatan selama perjalanan, maka akan mendapat perlindungan sesuai manfaat yang tersedia. Keunggulan asuransi syariah itu ada beberapa keunggulan asuransi syariah. Ada beberapa keunggulan asuransi syariah, yaitu menggunakan prinsip tolong-menolong, terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Lalu ada pengelolaan dana diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Lalu ada surplus underwriting dapat dibagikan kepada peserta sesuai ketentuannya. Jadi, dapat disimpulkan skema asuransi syariah pekerja
dengan cara mengumpulkan dana dari para peserta melalui kontribusi. Dana tersebut digunakan untuk saling membantu ketika ada peserta yang mengalami musibah. Produk asuransi syariah meliputi asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, kendaraan, serta haji dan umroh. Seluruh prosesnya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad dan skema produk di Pegadaian Syariah. Apa itu Pegadaian Syariah? Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana dengan sistem gadai yang sesuai dengan prinsip Islam. Kalau di pegadaian konvensional itu ada bunganya, maka di Pegadaian Syariah tidak ada bunganya atau riba. Sebagai gantinya, Pegadaian Syariah menggunakan beberapa akad yang sesuai dengan syariat Islam. Singkatnya, jika kita membutuhkan uang cepat, kita bisa menggadaikan barang berharga seperti emas, motor, barang elektronik sebagai jaminannya. Akad yang digunakan di Pegadaian Syariah yaitu akad rahan gadai syariah. Rahan adalah akad menahan barang milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Contoh, misalnya saya memiliki emas senilai 5 juta rupiah, saya membutuhkan uang 3 juta untuk kebutuhan mendesak. Maka emas tersebut saya serahkan ke Pegadaian Syariah sebagai jaminan. Lalu saya mendapatkan pinjaman 3 juta. Ketika pinjaman saya lunas, emas saya akan dikembalikan. Jadi, barang yang digadaikan dengan menjadi jaminan bukan dijual kepada penggadaian. Lalu yang pertama ada akad ijaroh. Ijaroh adalah akad sewa atau jasa. Dalam Pegadaian Syariah, akad ini digunakan untuk biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai. Contohnya, gadai menyimpan emas saya di tempat yang aman. Karena ada jasa penyimpanan tersebut, Pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan atau biaya sewa tempat. Biaya ini bukan bunga pinjaman, melainkan biaya atas jasa penyimpanan barang. Lalu ada akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungannya. Akad ini biasanya digunakan pada produk pembiayaan barang. Contohnya, saya ingin membeli laptop seharga 6 juta. Pegadaian membeli laptop tersebut terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada saya dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara cicilan. Skema produk Pegadaian Syariah yaitu ada gadai emas syariah. Ini adalah produk yang paling populer. Skemanya adalah nasabah membawa emas, Pegadaian menaksir nilai emas, lalu Pegadaian memberikan jaminan, lalu emas disimpan sebagai jaminan. Setelah setelah pinjaman dilunasi, emas dikembalikan. Contohnya, emas senilai harga 10 juta rupiah bisa digunakan untuk memperoleh pinjaman sesuai hasil penaksiran. Yang pertama, Arum Haji, produk pembiayaan untuk membantu masyarakat mendapatkan porsi haji. Skemanya yaitu nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan, lalu Pegadaian memberikan pembiayaan, lalu dana tersebut digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Dan lalu nasabah mencicil pembiayaan sesuai kesepakatan. Manfaatnya yaitu calon jamaah bisa mendapatkan antrian haji lebih cepat tanpa harus menunggu dana terkumpul seluruhnya. Lalu ada Arun Usaha, produk pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan UMKM. Skemanya yaitu nasabah memiliki usaha yang berjalan, lalu menyerahkan jaminan sesuai ketentuan, lalu Pegadaian memberikan modal usahanya, lalu pembayaran dilakukan secara angsuran. Contohnya, pedagang online membutuhkan tambahan modal untuk stok barang menjelang promo besar. Yang pertama, Mulia,
Pembiayaan emas, produk untuk membeli emas secara tunai maupun cicilan. Skemanya yaitu nasabah memilih emas yang ingin dibeli, lalu Pegadaian menyediakan emas tersebut. Setelah lunas, emas menjadi milik nasabah sepenuhnya. Perbedaan Pegadaian syariah dan Pegadaian konvensional. Yang membedakan dengan Pegadaian konvensional adalah yang membedakan dengan Pegadaian konvensional adalah Pegadaian syariah tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga lebih mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Jadi jika disimpulkan, Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan antara lain yaitu rahn atau gadai, ijarah, jasa penyimpanan, dan mudharabah jual beli. Dan murabahah jual beli. Produk-produk yang meliputi gadai emas syariah, arun haji, arun usaha, gadai emas syariah, arun haji, arun usaha, dan mulia atau pembiayaan emas. Berikut penyampaian yang telah saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.